Bab 616. Kelahiran Tortura. Felix Murong yang mengenakan bertopeng memuntahkan darah. Meskipun dia memukul mundur orang yang menyerangnya, namun dia juga tidak bisa menahannya, tubuhnya dengan cepat jatuh ke tanah. Dia segera duduk bersila, mengerahkan energi Ki untuk menekan luka dalam di tubuhnya. Ada lebih dari 10.000 orang di daerah ini. Tapi suasana itu sangat sunyi. Semua orang tercengang. Awalnya baik-baik saja, mengapa orang-orang Sekte Gu bisa saling bertarung? Di bawah tatapan perhatian semua orang, Ronnie Ouyang perlahan melepas topeng di wajahnya. Pada saat ini, wajahnya pucat, dengan darah yang masih tersisa di sudut mulutnya. Wajahnya yang mengerikan, Ronnie Ouyang yang menatap di kejauhan. Ronnie Ouyang, aku memperlakukanmu dengan sangat baik, dan ternyata kamu. Felix Murong dalam hatinya sangat marah. Dia mulai meraung, dan ketika dia membuka mulutnya, menyembur darah keluar. Ya. Ronnie Ouyang perlahan membuka mulutnya dan berkata, kamu memperlakukanku dengan baik, jika kamu tidak menyelamatkanku pada saat itu, aku pasti akan mati, tapi itu sudah 100 tahun lalu, dan kamu telah kehilangan keinginan untuk mendominasi. Selama 100 tahun terakhir, kamu selalu menutup diri dan telah mempelajari seni bela diri. Jika kamu masih memiliki ambisi pada saat itu, Daxia, bahkan seluruh dunia akan ada berada di genggaman tangan kita. Sambil berkata, dia juga membuat gerakan mengepalkan tinjunya. Kamu mengendalikan seluruh peninggalan kekuatan Sekte Gu, tetapi kamu tidak mempedulikannya, malahan mempelajari racun Gu, dan meneliti huagong sihir klasik. Felix Murong, sudah 100 tahun yang lalu, dan hidup tidak lebih dari 100 tahun, jika kita tidak bertindak, maka kita akan masuk ke dalam tanah. Bagus bagus bagus. Felix Murong mengucapkan 3 kata bagus berturut-turut. Haha. Dia tertawa dengan marah. Tawa bergema seperti guntur dan memekakkan telinga. Pada saat ini, bahkan bumi tampak bergetar. Dasar kamu Ronnie Ouyang berani-beraninya secara diam-diam membeli orang-orang di sekitarku dan menyerangku dengan fatal. Felix Murong, kamu mati dengan tenanglah. Ronnie Ouyang tampak tenang, melihat sekeliling, dan berkata dengan keras, Marco Jiang, kamu ngapain masih bersembunyi? Ayo cepat keluar, dan bunuh Felix Murong yang sedang terluka parah. Namun, orang di sekitar tidak ada yang menanggapinya. Orang-orang di keluarga Sekte Gu semuanya memakai topeng, dan beberapa bahkan memakai topi. Ronnie Ouyang juga tidak tahu yang mana Marco Jiang. Marco Jiang. Marco Jiang. Dia berteriak beberapa kali, dan suaranya semakin keras. Namun, tidak ada yang merespon sama sekali, apalagi berdiri. Apa-apaan ini? Ronnie Ouyang mengerutkan kening. Pada saat yang terpenting, bagaimana Marco Jiang menghilang begitu saja? Pada saat ini, Felix Murong perlahan berdiri, dia mengulurkan tangannya dan mengusap sisa darah di sudut mulutnya, ekspresinya rendah dan dengan dingin berkata, Ronnie Ouyang kamu kira hanya dengan jarum pengunci jiwa, bisa menghancurkanku? Kamu terlalu meremehkanku. Ronnie Ouyang memandang Felix Murong dan berkata ringan, Felix Murong, kamu jangan memaksakan diri, kamu telah terkena jarum pengunci jiwa, telah menderita luka berat, dan juga telah menerima 8 pukulan, dan ditambah dengan 1 pukulanku, kamu sekarang dalam keadaan sekarat, sama sekali sudah tidak dapat mengangkat energi Ki. Ronnie Ouyang sangat percaya diri. Dia sangat percaya bahwa Felix Murong saat ini tidak lebih hanya sedang menggertak saja. Hahaha. Felix Murong meraung. Segera, tawa itu berhenti tiba-tiba. Kamu coba saja. Begitu suara itu terdengar, orang itu berubah menjadi sebuah bayangan, dan langsung muncul di depan Ronnie Ouyang. Ini. Wajah Ronnie Ouyang sedikit berubah. Sebelum dia sempat bereaksi, kekuatan tenaga yang mengerikan mengenai dirinya, tubuhnya dengan cepat terpental mundur, dan pada saat yang sama mendesak kekuatan penuhnya untuk menghadapi serangan Felix Murong. Keduanya langsung muncul di ketinggian lebih dari 30 meter. Boom, boom, boom. Dua telapak tangan bertabrakan, kekuatan yang begitu mengerikan, mengguncang udara, dan ada ledakan keras. Akibat pertempuran itu terlalu kuat,
dan orang-orang di arena bawah dengan cepat melarikan diri ke tempat yang aman. Pertempuran sengit pecah seketika. Pada saat ini, jauh di dalam puncak gunung salju, di tengah gua salju, Marco Jiang dan Sandy Chen terus melangkah lebih dalam. Jalan di gua salju terus memanjang ke arah kedalaman, tikungan dan belokan, tidak bisa melihat ujungnya. Semakin dalam, semakin rendah suhunya. Kenapa tidak ada? Marco Jiang tampak serius. Setelah berjalan begitu lama, tidak menemukan adanya tortura, bahkan tidak menemukan tanda-tanda aktivitas tortura. Ini bagaimana aku bisa tahu? Kata Sandy Chen ringan. Meskipun dia tahu rahasia tempat ini, dia tidak pernah membuka mekanisme atau pernah ke sini. Coba lihat lebih dalam. Marco Jiang tidak percaya bahwa tortura mati seperti ini. Menurut pesan yang ditinggalkan oleh Raja Lanling, tortura ini telah hidup selama bertahun-tahun, ribuan tahun yang lalu, dia telah hidup selama lebih dari 3.000 tahun, bahkan jika 1.000 tahun yang lalu dia terluka, juga tidak akan mati begitu mudah. Keduanya telah berjalan menuju kedalaman gua salju, dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mencapai bagian terdalam bumi. Ada kolam dingin di sini. Air di kolam yang dingin penuh dengan kabut putih. Sandy Chen melihat sekeliling dan berkata, tidak ada jalan lagi. Marco Jiang mengangguk ringan, menatap kolam dingin di depannya, dan berkata, jika tortura masih hidup, maka pasti bersembunyi di danau dingin ini. Sambil berkata, dia melambaikan satu kepalan tangannya. Energi Qi yang terwujud langsung menyerang kolam dingin. Bang! Saat itu, air memercik. Pada saat ini, gua salju langsung mengguncang gunung. Di kolam yang dingin, kura-kura tua perlahan muncul. Kura-kura ini tingginya lebih dari 10 meter dan panjang 30 meter lebih, cangkang kura-kura berwarna hitam dengan banyak lumut di atasnya, matanya seperti dua lentera, memancarkan cahaya merah darah, dalam kegelapan, terlihat sedikit aneh. Tortura. Melihat kura-kura tua muncul di permukaan air, Marco Jiang menjadi bersemangat. Dia dengan cepat mengeluarkan jurus, kekuatan tenaga yang mengerikan membentuk sapuan badai tak terlihat. Menyerang tubuh tortura, tapi tortura tidak terluka sama sekali. Hanya melihat tortura dengan cepat muncul ke permukaan, menyapu dengan ekornya yang besar, dengan kekuatan yang tak tertandingi. Ekspresi Marco Jiang dan Sandy Chen langsung berubah dan segera mengungsi. Ekor besar menyapu dinding batu di sekitarnya. Batu di dinding batu berguling jatuh langsung. Bang! Gua salju ini mulai bergetar, menunjukkan tanda-tanda runtuh. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Ekspresi Marco Jiang sedikit berubah dan segera mengungsi. Dan tortura benar-benar marah. Dia tidur di sini, tetapi diganggu. Dia mengejarnya. Marco Jiang dan Sandy Chen melarikan diri dengan cepat seperti orang yang melarikan diri dari kematian, tetapi tortura lebih cepat. Meskipun dia pria besar, merasa tidak puas karena melarikan diri, bergegas menerobos pintu keluar dari gua salju. Marco Jiang dan Sandy Chen bergegas keluar dari gua salju dan terbang dengan cepat. Tortura juga bergegas keluar. Begitu dia muncul di luar tebing, langit meraung. Raungan itu seperti guntur. Gelombang suara yang kuat, dan es di kedua sisi tebing hancur dan runtuh seketika. Pegunungan yang tertutup salju di kejauhan juga terkena efeknya dan mulai runtuh. Partai Tianshan. Semua orang yang semangat menyaksikan pertempuran sengit antara Felix Murong dan Ronnie Ouyang, tetapi pada saat ini, dua sosok terbang dengan cepat, dan kemudian, auman binatang buas yang tidak dikenal bergema dan bergerak, pegunungan yang tertutup salju di kejauhan mulai runtuh, menyebabkan longsoran salju. Semua orang yang melihatnya, melihat seekor kura-kura besar terbang, melayang di udara. Ini, astaga, monster apa ini? Apa yang telah? Mata semua orang melebar. Kingston Jiang memandang dua orang yang muncul. Ini benar-benar Sandy Chen dan Marco Jiang. Dia juga tampak bingung, bukankah ini kakek dan senior dari Partai Tianshan? Bagaimana mereka bisa bersama? Dan monster macam apa itu? Bagaimana bisa ada kura-kura sebesar itu? Bersambung.